Hari ini bersama Mukti Entut dan siapa ini? Ini siapa dia? Spiderman, Bang. Kok Spiderman? Pakai Mukti topeng. ini siapa Mukti? Ini adalah Datang-datang begini. Ini adalah Panji Tengkorak, Panji seorang Tengkorak. pendekar dari Laut Timur. Dari Laut Timur. Ya, yang pernah berenang dari Madura sampai Klaten. Gokil. Hebat nih orang nih. Lo beneran itu apa enggak sih? Beneran, tapi dia salah satu Tapi sosok familiar pendekar. ya mukanya ya. Kayak familiar gitu, kayak siapa gitu. Zaman apa ini? Zaman apa? Zaman apa Mukti? Zaman Edan. yang muncul aja ya. Yang muncul aja, Yang muncul di Pak. kepala Yang aja ya. muncul di kepala. Iya, langsung aja. Kamu Panji Tengkorak betul? Sama ada Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo. Densu. Iya lu. Memang. Lagi in karakter. Oke. Tapi kita pertama kali collab di channel gue. Iya. Densu ini pertama kali kesini. Oh. Tapi jadi begini dia. begini. Masa pertama kali kita collab begini bro. Spesial. Panji Tengkorak mau rilis soalnya. Gak usah dibilang promo banget sih. Itu terlalu promo pak. Tapi ini kan dalam rangka betul Iya. film animasi Panji Tengkorak. Oke. Lu jujur sama gue. Lu promo akan kayak gini terus nggak? Kemana-mana? Ya nasib ya. Lu kapan dikabarin sih harus di dandan-dandan kayak gini? Saya Emang dari awal udah janjian apa enggak? Apa gimana? Sebenarnya saya pas baca kontrak ada tulisan kecil di bawah, saya nggak baca. Apa tuh tulisannya? Pas promo jadi tengkorak. Karena buat gue kan pertama ini filmnya animasi. Iya. Yang ditonton di trailernya tuh gue tadi nonton trailernya juga animasi. Tapi lo promonya kenapa lo didandanin gitu loh? Kan Kecuali kalau mainnya live action bener. Itu hidung udah upil semua tuh kayaknya tuh, itu. Kecuali kalau misalnya filmnya live action kan. Iya, Bang. Ya dia didandanin jadi Panji Tengkorak Tengkorak. betul. Tapi ini kan filmnya animasi. Iya. Terus lo kenapa dandan gitu loh maksudnya? berhenti kau bahas itu. Oke, Justru profesional Bang kayak gini Bang. Nah, lu kenapa Total. enggak? Bacot kau. orang Kau karakter saya juga didandanin sama. tadi mau jadi monyet nggak mau. Enggak, orang karakter saya buat monyet. Karakter kau kuwuk di situ. Ini karakternya kuwuk. Iya, Kuwuk tahu. itu kan bahasa Jawa monyet. Iya. Oh gitu. Oh. Oke. Tapi kita bahas ini dulu ya, Apa? film animasinya dulu ya. Ya. By the way ini promo pertama atau nanti mau ada lagi? Spesial di sini. Oh, tapi nanti akan ada lagi. Terakhir kalau bisa. Karena dia begitu. Ini terus. Karena gue dikabarin Densu udah dateng bang. Oh, mana Densunya? Masih di teras. Ngapain di teras? Pakai makeup. Gokil nih. Mau masuk sini pakai makeup. Nggak tahu makeupnya. Saya pikir juga masuknya pakai makeup K-pop. Pas saya lihat di kaca bentuknya begini. Oke, ini soal Panji Tengkoraknya dulu nih ya. Jadi kalian di sini sebagai apa? Tadi lo sebagai kuwuk. Kuwuk, Bang. Oke, itu Ya. salah satu tokoh di sana lo ngisi suara berarti. Isi suara. Oke, Densu di sana. Iya. Industri banget ya. Panji Industri. Panji Industri kaget. Tapi kayak gitu di zaman Panji Tengkorak emang lucu. Ya kan zaman dulu. Iya, tahun Iya. lama ya. Densu di sini sebagai Panji Tengkoraknya. Betul. Oke, ini ceritanya soal apa nih Panji Tengkorak dari Densu dulu sebagai Panji Tengkoraknya? Saya marah karena istri saya, calon istri saya sebenarnya, Oke. diperkosa, Oke. dibunuh Oke. di depan mata saya dengan kejinya. Kemudian mereka membuang mayat itu di pinggir laut. Di tebing itu saya melihat istri saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Dan saya menjadi gila. Dan saya mencari orang yang melakukan itu untuk balas dendam dengan mempelajari ilmu hitam. Gokil. Totalitas. Ada pertanyaan? Udah masih ada lagi. Kirain mau ngomong Nunggu. Kirain mau ngomong lagi. Tapi itu ceritanya ya soal si Panji ini dia lagi nyari ular. Terus Bukan, beda itu. Beda. Jadi Panji Tengkorak saya tidak bisa mati. Oke. Saya ditusuk, dibacok, enggak mati. Oke. Tapi Sakit. Dia bisa merasakan sakit. merasakan sakit tapi dia nggak bisa mati. Iya. Jadi ini salah satu tokoh yang menurut saya itu Oke. paling kuat ya. Bahkan rencananya dia mau dikontrak Marvel kemarin. Oh gitu. Apa yang terjadi itu? Cancel.
Gara-gara? Dia tidak suka uang. Oh, Panji Tengkorak nggak suka uang. Dia itu hidupnya mengembara, mengemis, mencari nafkah lewat meminta-minta dan menunggu belas kasihan orang. Oke. Sebenarnya agak miskin ya. Kenapa nggak minta duit aja ya? Iya. Tapi itu lore karakternya memang kayak gitu. Jadi betul. Ini sembari saya ceritakan ini iya, karakter bener, tadi bener. ya. Keren. Terus Iya. terus. Bentar, pembalut saya lepas ya. Maaf. Dia totalitas banget ya. Totalitas. Hebat loh ini. Iya, kayak Mbappe pakai putih-putih tahu. Iya. Iya. Jadi Panji Tengkorak tuh karakternya nggak suka duit. Nggak. Karena dia mengembara kemana-mana. Betul. Makanya pakaiannya kayak gini nih ceritanya nih. Ini kan banyak tambal-tambal. Oke. Jadi dia tuh sehari-harinya itu kerjanya mengemis jadi gembel. Oh, padahal dia jago tuh, dia sakti tuh. Banget. Oke. Cuma dia nggak terlalu suka nolong orang juga. Karena? Karakternya Panji Tengkorak itu dia tuh kalau biasanya karakternya Kok berubah? Kenapa berubah? dia agak berubah-ubah karakternya. Agak-agak pas ya dengan Iya. tengkorak gini ya. Tunggu, pikir dulu bentar ya. Iya. Jadi kalau biasanya ada kejahatan, kalau hero nolong. Oke. Kalau Panji belum tentu. Jadi ada satu kejadian di dalam cerita itu ketika Panji diminta tolong membantu orang yang dirampok dan dibunuh, dia nggak tolong. Tapi Dia jalan aja. itu kenapa? Kapan seorang Panji Tengkorak memutuskan ini yang layak ditolong, mana yang tidak? Sampai hari ini kan belum tahu juga ya. Karena itu masih misteri, betul. Oke. Jadi apa yang dia lakukan itu penuh dengan misteri dan penuh dengan tanda tanya. Makanya film ini kalau kita nonton itu sampai ending kita nggak paham sebenarnya. Ini karakternya dia sebenarnya lebih kepada hero yang menolong orang atau memang dia hanya menolong seenaknya aja gitu. Gitu. Nah, berarti ketika dikasih skripnya, lu sebagai Densu nih ya, bukan sebagai Panji Tengkorak, lu ngelihat itu bahwa gue harus meranin seorang karakter yang kadang gue juga nggak tahu nih keputusan-keputusan di kepalanya tuh kenapa sih, ini waras apa enggak? Betul. Oh, Makanya saya depresi sekarang. agak terlalu dalam. Terlalu dalam. Agak terlalu dalam dia ya. Kalau lu sebagai tadi kuwuk. Iya. Itu apa tuh kuwuk? Kalau di bahasa modernnya roadman-nya Panji Tengkorak. Roadman. Nggak usah. Iya, Kalau Bang. dia udah bagus-bagus gini, lu bilang dia punya roadman. Iya, roadman karena Ngapain roadman-nya ngapain? Jangan sembarangan, saya nggak pernah pakai rok. road Bang. Roadman. pakai D. Iya. Lanjut. Jadi sebenarnya ini dari awal dulu saya masuk ini ya, film ini ya, Bang. Dari akhir boleh? Jangan kalau dari akhir. Ya, dari Kalau awal. dari awal sebenarnya saya deg-degan banget karena baru pertama kali nih di film, Bang, di sini. Gimana? Baru pertama kali main film. Main film? Iya. Main film maksudnya kayak walaupun suaranya doang gitu? Iya, baru pertama kali. Terus juga ini Lu kayak deg-degan? manifesting aja dulu. Manifesting Jadi apa dulu tuh? saya setiap stand up saya ada jokes gini, saya adalah pengisi suara film Larva, saya selalu gitu. Di masa depan saya ngisi film animasi beneran. Tapi ini kan bukan larva. Tapi kan animasi juga. Iya. Tetap animasinya. Ada ulet juga di situ nanti. Kecil tapi di pohon. Ada ulet juga. Tapi lu pas dikontak jadi pengisi suara gimana? Itu ada ceritanya, Bang. Gimana tuh? Sebenarnya awalnya kan lewat teman saya kan. Oh, luar biasa. Belum, Pak. Bang. Belum. Belum, Bang. Karena kita emang kadang nggak ngerti. Iya, jadi lewat manajer kan. Tapi dia nggak Cuy, lah manajer. apa sih namanya, temen yang bantuin gitulah. Abdi dalam lah gitulah ya. Nah itu terus dia nggak bilang case-nya siapa, filmnya kayak apa, langsung saya iyain aja. Oh iya. Amin 1 mau berangkat dikasih tahu yang main ternyata Bang Densu. Habis itu Bangga banget nih lu ya. Bangga banget. Iya. Sosimbara. Waduh ya. Kita kejepit. Aduh, biarin. Tapi nancep beneran tuh. Ada Bang Densu, terus Agni Hak. Nangis. Bentar masih nangis. Iya. Nangis. Sakit. Iya. Aman ya. Iya. Tisu, butuh tisu. Panji tidak pakai tisu. Oh, tapi Pembalut. Oke, terus lo tahu nggak ini film kartun awalnya, film animasi tahu nggak? Tahu. Oke, terus. Tapi jujur awalnya nggak nanya yang bikin siapa gitu-gitu kan. Gue kira wah paling tugas kuliah anak Amikom gitu. Gue kira awalnya. Nggak tahu karena iyain aja dan temenku nggak ngasih tahu lengkap kan, Bang. Pas dikasih tahu case-nya dan ternyata Falcon, sebenarnya mau cancel itu malam itu. Lah, kenapa? Takut, Bang.
Sama Densu takut. Semua gitu karena senior kan. Kayak bayangin aja pemain Vietnam Nguyen Van Thuy gitu. Nguyen Van Thuy di sekeliling Messi, Ronaldinho gitu kan pasti sungkan ya. Saya udah membayangkan itu pemain Vietnam Nguyen Van Thuy gitu. Siapa itu Nguyen Van Thuy? Ada pemain Vietnam. Ada. Terus dia main bareng sama dia Messi. Tahu pemain Vietnam? Ronaldo gitu-gitu kan pasti Sungkan, deg-degan. Oh. Dan waktu saya datang pertama reading, ini saya jujur di sini ya Mbak ya. Boleh. Saya tuh reading aja nggak tahu Bang sebenarnya apa. Maksudnya apa tuh? Jadi Bang Den sudah kayak, gua adalah Panji Tengkorak. Mendalami dari- karakter. dari reading udah kayak gini? Iya. Dia tidur ya? Udah gitu. Bang, AC-nya terlalu dingin. Bang Panji jarang kena AC. Oh. masuk lagi. Apa yang barusan terjadi, Bang Rogo Panji? Sukmo. Lanjut. Lanjut oke Bang. Tadi Lanjut ya. Itu jadi waktu reading datangnya juga telat karena keretanya emang datangnya sore. Ih, lu reading aja telat lu. Karena keretanya emang datangnya sore gitu Bang. Terus sampai situ yang lain reading udah mendalami karakter, saya baca doang. Terus orang-orang kayak ngeliatin gitu kayak siapa nih Nguyen kayak gitu. kayak bener-bener orang asing di situ karena orang-orang juga belum kenal kan. Habis itu saya akhirnya jujur aja sama tim. Apa Bang? tadi ada gelas di sini. Ini di sini. Boleh minum ya? Boleh. Industri. Hebat lu. Boleh lanjut Bang? Lanjut. Silakan. Oke, nah itu akhirnya saya jujur terus abis itu baru di private itu waktu reading. Di private? Iya, jadi yang lain reading 4 jam saya ditambahin 2 jam gitu-gitu. Setelah reading. Karena lo selesai. nggak pakai karakter. Iya, habis itu waktu Tapi itu. Densu dari awal udah begini dia. udah pakai tongkat gitu. Yang bener. Iya, awal dari udah rumah. begini. Tapi nggak di chat dong. Enggak. Tapi pakai tongkat. Oh, berarti udah totalitas. Udah bro. totalitas. Dari reading pertama bro. Bahkan ke promo juga. Sakit pinggang. Emang pulang visio ya. Saya aja bingung, tahu-tahu disodorin mic gitu. Saya pikir main film ini beneran gitu-gitu. Silat. Iya, saya udah latihan waktu itu. Tiba-tiba, lah kok ini di studio. Ini namanya voice act katanya. Apa itu voice act? Jadi suara kamu itu bisa menciptakan imajinasi gambar di kepala orang. Hah, apalagi nih yang kayak dubbing gitu? Bukan, ini kamu harus isi pakai emosi sehingga gambar itu nanti menjadi hidup lewat suaramu. Gokil. Gitu kayak film-film apa ya? Yang di luar negeri itu loh. Pixar. Ya, pizza itu. Pixar. Pak. Film-film itu kan dia ada energinya gitu Mas Ya. Kuda. Jadi kita pada saat mainkan itu memang harus pakai emosi. Iya. Waktu nangis beneran. Waktu ketawa memang harus ketawa dengan senang. Ya macam-macam gitu. Iya. Nah, tapi dari awal lu terima tawaran film animasi itu kenapa? Lu ngerasa bahwa lu relate sama Panji Tengkorak karena dulu pernah baca kah atau emang apa pengalaman baru kah atau? BU. Jadi waktu saya ditawarkan saya lihat angkanya bagus juga ya. Ya saya pikir-pikir oke lah. Akhirnya saya riset. Ternyata Panji Tengkorak ini adalah salah satu tokoh superhero yang menurut saya paling menarik versi saya. Oke. Satu, karakternya itu kalau secara kesaktian udah nggak usah ditanya. Oke. Hanya dia superhero yang mempelajari ilmu hitam. Oke. Yang lain pasti maunya ilmu putih kan. Iya. Ya. Terus kemudian secara kemampuan dia nggak bisa mati. Jadi dia stres. Jadi Panji itu sepasa hidupnya itu dia stres dengan kondisi dia nggak bisa mati. Dia pengen mati tapi nggak bisa mati. Wah, itu kompleks juga tuh. Kompleks dia. Jadi motivasi dia untuk balas dendam sudah selesai, tapi dia nggak bisa mati. Oke. Jadi masa dia balas pantun? Kan nggak mungkin. Ya, oke. Bisa dong satu Bisa kali. dong satu. Bisa dong bukti satu dong kasih. Cakep. Saya yang bantu. Iya lah. Iya. Oke. Jalan-jalan ke Kuala Namu. Cakep. Jangan lupa membeli Sabu-sabu. iya itu. Hey, Jepang kan? sabu-sabu Jepang. Makanan Jepang. Makanan. Hei gadis berkerudung biru. Kenapa tengkukmu ungu? Nah, itu pantunya. Ada Bang orang tengkuknya ungu. Ada beberapa tengkuknya ungu. Kok lu bisa lihat tengkuknya ungu? Ya di kereta gitu kan di Itu belakang. dia udah lebih dari hitam biasanya. Ungu lebih hitam. Di zaman saya banyak. Kita sebut daki yang tidak terurus ya. Udah saya bantuin kamu ya. Oke, Saya Bang. Terima kasih.
Iya, tapi masa Panji Tengkorak berbalas pantun soal Tengkuk Ungu kan enggak. Iya, makanya dia berbalas dendam. Berbalas dendam. Begitu kisahnya. Tapi ketika lo membaca skripnya dan lo tertarik sama karakternya dan tawarannya juga lumayan tadi kan dibilang ya. Podcast lagi sepi. Diambil dia di Kobuser semua soalnya. Susah ya, jadwal tamu bentrok mulu ya. Di booking Dedi semua. Tapi lu sendiri juga mendalaminya dengan cara apa? Baca komiknya kah atau justru nanya sama sutradaranya kah? Sehingga terjadilah ini karakter yang seperti ini tuh. Apalagi reading hari pertama lu udah siap gitu. Jadi waktu ditawarin gue langsung riset. Tapi kan kita udah banyak sebenarnya yang punya memori singkat tentang Panji Tengkorak. Bener, di koran ya waktu itu ya? Di koran. Kita kan zaman-zaman itu sering baca kan. Iya. Itu penulisnya namanya Hans Jaladara. Betul. Tapi kan gak banyak orang yang tahu. Cuma kita tahu karyanya beliau. Karya ini diciptakan tahun 1980-an kalau saya nggak salah. Kemudian akhirnya saya melihat karakter ini sebenarnya menariknya ada di mana. Setelah saya evaluasi, saya pelajari yang tadi yang gue udah sebut semua. Wah, ini karakter menarik banget loh. Tapi yang gue sayangkan jujur di film ini gue tuh sangat menyayangkan kenapa cuma dibikin animasi 2D. Karena menurut gue ini kalau dibuat live actionnya, apalagi ada kontribusi dari Hollywood, ya. Kita punya materi film yang bisa mencapai skala internasional dengan karakter seorang Panji Tengkorak menurut gua. Gokil. Tinggal dikasih bahasa Inggris saja kan, gitu kan, jadi bisa diterima banyak orang. Karena secara budaya, kemudian secara history, background, Panji Tengkorak ini dia bisa merepresentasikan nilai-nilai leluhur daripada bangsa kita, di mana dia itu adalah orang yang kemudian akhirnya membela kebenaran, tapi dengan cara yang dia sendiri pun tidak sadari. Jadi ternyata di dalam hati setiap orang itu ada kebaikan, yang kebaikan itu sebenarnya belum akan kita lihat kalau orang itu belum melakukan sesuatu yang memiliki dampak budi. Nah, Panji ini dia itu sebenarnya ilmunya hitam, orangnya aneh, tapi apa yang dilakukan itu memiliki dampak budi kebaikan untuk banyak orang. Berbanding terbalik zaman sekarang. Dia selalu bilang dirinya baik, tapi dampak yang diberikan lebih banyak tidak baik untuk sekitarnya. Nyindir, luar biasa. Panji nyindir. Bukan Panji Tengkorak ya. Itu biasanya kalau di zaman ini kita menyebut dia Panji Pragiarsono ya. Kalau di zaman saya Panji nyindir. Sekarang Panji siapa tadi? Nggak berani. Dia nggak berani. Takut ditelepon Panji. punya WA-nya. Ketawanya agak ngelek ya. Iya. Telat ya. Agak telat ya ketawanya. Oke, tapi itu komiknya pertama tahun 68 sebenarnya 68, kan ya. 68. Saya lupa. Lebih jauh lagi. Iya. Dan memang udah legendaris lah itu. Iya, Bang. Itu sama kayak Gundala lah itu namanya kan, legendarisnya. Betul. Nah, terus tadi lu kan nyinggung-nyinggung nih, kok cuma 2 dimensi doang. 3 dimensi pasti kan lebih asik lagi. Nggak cocok. Hah? Kalau saya lihat teknologi 3 dimensi dengan vibes-nya Panji ini nggak masuk dia. Tapi kan lu bilang tadi mendingan. Maksudnya live action. Oh, live action. Budak. Iya, betul. Ya, dibikin live action. Tentu kan kita harus mencari dong. Siapa kira-kira aktor public figure Indonesia yang paling cocok memainkan Panji Tengkorak? Apalagi kalau skala Hollywood, nanti dibikinnya skala Hollywood dengan ini. Nah, kita pasti bertanya-tanya kan. Orangnya harus tepat. Harus orang yang totalitas dalam bermain gitu. Siapa ya? Kalau Yono Bakri cocok nggak? Yono Bakri lebih ke Tom Jerry kan? Yono Bakri lebih ke Tengkorak Panji. Bukan Panji Tengkorak, tapi Tengkoraknya Panji. Apa itu tadi kenapa tuh? Kok tongkatnya di? Udah make up loh. Tapi kira-kira nanti kayak gini kalau live action ya nggak sih? Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi tengkoraknya itu sebenarnya ini kan
face painting. Betul. Sebenarnya ada tengkorak aslinya. Oh. Jadi udah dibuat kekecilan. Nggak, ini beneran. Beneran. Mau saya kasih lihat. Mau mana? Ada di mana, siapa yang mau? Ambil, ya. Jadi tadi tuh udah bikin tengkorak beneran. Ada. Jadi lebih realistis. Oh ternyata itu Ngapas. cerita dari face painting ini. Iya. Kenapa nggak dicobain dulu ya? Berarti ya. Baru lo aku podcast malu sendiri. Tapi gue ke lo Iya, lagi Bang. bentar ya. Ya. Tadi lo kan pertama kali main film ini berarti. Iya, Bang. Sebelumnya pernah layar lebar 1 scene 2 scene? Pernah. Oke, FTV. FTV. Iya. Oh nggak layar lebar. Enggak. Wah, Oh, series pernah. berarti lo ini banget dong ya? Oh bentar kita ini. Ah, kita ini, tangan Bang. dulu. Ini. Oh ini tengkoraknya. Tuh. Wah ini mah buat Yono ini bener Pegang. nih. Pas nih. Saya pakai ya. Oh dia udah nyiapin ini. Dia taunya kayak masker graffiti ya. Sebenarnya desainnya gitu sih? bagus. Cuma kurang Gede. cocok di muka saya. Jadi ini harusnya lebih lebar. Kalau gini kan jadi kayak Pithecanthropus. Maju. Jangan ketawa, saya tombak ya. Ini siapa yang punya ide sih tengkoraknya? Ya lu ini bikin apa beli? Kayaknya beli. Bikin. Oh, bikin ya? Jadi memang kita mempersiapkannya serius supaya tahu kalau ini produksi yang tidak main-main. Falcon gitu loh. Cuman memang agak kurang pas aja pas Kurang pas. dicobain. Jadi waktu ukur pakai muka Yono, begitulah Nah, jadinya. kayak pas. Iya. Kalau pakai muka Yono, Falcon ngeliat kayaknya nggak usah pakai topeng udah tengkorak deh. Begitu. Nanti kita bikin baru lah. Oke, berarti lo ini dong ya mau lah ya kalau ada live actionnya lah ya. Kalau cocok harga. Lo juga bisa dong live action dong. Ya, kalau jadwal kosong pasti mau. Harga bebas. Harga bebas. Karena kesempatan kan, Bang. Harga bebas, kesempatan. Nggak, lo gimana pertama kali take, masih inget nggak adegan apa yang lo voice acting kan? Oh, ini saya yang narasi di awal tuh saya, Bang. Yang mana tuh? Yang nyeritain tentang Panji Tengkorak. Itu di trailer ada juga ya? Ada. Oh iya, itu suara lo? Suara saya, Bang. Iya bener Mukti. Iya, makanya itu baru pertama kali main film, skripnya udah skrip penentu. Maksudnya apa tuh? Iya kan kalau Jam bawa cerita. yang bawa cerita dari awal. Penentu cerita Iya, maksudnya? Iya. Oh. Langsung skrip Kalau nggak ada penting. dia, ceritanya kan nggak ada. Iya. Iya, cuman kosong gitu doang. Oh, itu saya ingat ngulang skrip itu 1100 kali ada kayaknya. Beneran 1100 kali. Dia wayangnya soalnya. Oh, Dalangnya, dalang. dalangnya. Maaf salah. Sampai pulang ke hotel gitu saya, Panji Tengkorak ada seorang gitu. Iya. Tetangga hotel sampai itu ada orang mana sih? Karena tiap di balkon kayak gitu terus saya. Kenapa di tag-nya banyak banget? Karena baru pertama kali main, Iya. benar-benar pengen bertanggung jawab atas itu kerjaan itu. Kurang bagus lebih tepatnya. Kurang bagus ya itu bahasa halusnya. Biar Bang Denny. bagus, biar diulang-ulang. Makanya Biar sekarang bagus. udah bagus Udah begitu. bagus. Kan nggak Ulang. langsung bagus hidup. Bener. Namanya juga baru pertama. Sama yang kaget tuh ada suara nengok ternyata ada dia. Nggak ada suara nengok. Ada suara Ada di nengok. skrip suara nengok tuh ada. Di skrip suara nengok. Iya, betul. Gimana suara nengok? Beneran kayak gitu. Nah, tengok. Ada nengok kaget nengok juga kaget ada. ada. Nengok kaget coba. Oh, gokil. Gitu. Kaget itu dia kaget. Gokil, keren loh. Jadi Tengah-tengah semua harus gitu. disuarakan karena itu Iya. kan gambar animasi. Jadi setiap gerak harus ada suaranya. Oke. Ya. Misalnya dia mau pipis misalnya. Kebayang kan? Gitu, Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang kan? Iya. Iya. Kebayang sih. Gitu. Kebayang. Tapi kalau gue biasanya ada belakangnya lagi. Apa tuh? Itu bunyi apa ya? Nggak tahu. Mending nggak usah dibahas. Iya. Itu terus Terengangah gimana? Terengangah. Oh itu ada. iya. Terenganganya juga kan ada beberapa jenis. Oke. Coba kalau terenganga lagi dikejar babi misalnya. Nah, Saya menyamar jadi babi juga jadi babi, biar nggak jadi dikejar. nyampur suaranya. Oh hebat. Gitu. Iya. Terus gitu. Apa tuh? V job belum turun. Nah, itu. Ada. Hembusan Hijau hembusan belum itu. Iya. Turun.
Video belum turun. Tapi sebenarnya yang bikin susah juga ketika voice acting itu Bang, yang gue rasain waktu itu pernah ada kejadian ini kan, saya kan pemalu banget lah di situ lah. Pemalu. Ya, sampai maksudnya mau bilang ke kru buat makan aja nggak berani. Akhirnya saya nahan lapar itu. Ada tag sama Bang Denny sama Agnia. Saking nahan laparnya ketika kita tag tiba-tiba suara perut saya masuk. Di situ. Lucu banget itu lagi. Kejadian itu Bang. Lagi Itu dipakai. Itu dipakai akhirnya Bang. Kentutnya Panji jadi. suara perut dia. Saking sensitifnya ini. Itu kejadian. Jadi Malu memang dong. ruang rekamannya itu Iya. kan sensitif. Jadi kita benar-benar yang perlu kita lakukan baru kita lakukan. Kalau enggak kita diem. Oh, kalau nggak nanti masuk. Takut nanti masuk gitu. Berarti pengalaman baru ya buat kalian berdua ya? Saya pertama kali main dalam kondisi kayak begitu. Dia juga. Iya. Kalau silatnya kan ada bela dirinya tuh. Itu di ruangan juga mukul atau gimana? Iya, kita melakukan ya tergantung dari masing-masing aktor. Jadi metode act-nya dia seperti apa. Oke. Kalau Mas Doni Damara yang kebetulan ada, dia tuh pernah sampai naik ke atas meja, lompat. Oke. Saya sampai kaget sendiri. Oke, itu untuk adegan. Untuk dia bisa merasakan kan adegan dia melompat. Gitu. Terus dia naik ke atas meja, terus dia nanti saya Gila. sinting kamu. Kalau lu gimana? Atep. Kok meja? Atep dong. Kalau sakti. Kalau buat lu sendiri yang paling susah Paling adegan susah. apa untuk di voice acting kan? Sebenarnya kalau paling susah itu adalah transisi-transisi yang harus gue lakukan dalam bentuk suara ketika Panji itu sedang mengamuk, kemudian Panji menggila, kemudian Panji menangis sedih. Jadi itu hanya split second terus. Jadi Panji itu berubah-ubah terus karakternya bisa dalam waktu yang sangat cepat. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia teriak. Jadi memang dia punya permasalahan kejiwaan sebenarnya. Panji itu perlu psikolog, psikiater ya. Jadi itu yang paling rumit sih. Karena itu gue benar-benar harus bisa masuk ke dalam intisarinya supaya gue pada saat memainkan nggak pakai mindset lagi, tapi lebih kepada instingnya yang udah main gitu. Oke. Dan itu awal-awal susah. Susah pasti. Karena lu masih nyari selaknya ya? Nyari sela. Bahkan kita proses untuk readingnya itu makan waktu 1 bulan. Jadi untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam karakter, walaupun ini hanya animasi 2D, memang ternyata perlu seprofesional itu. Ngambil, bikin kayu sendiri, karena begitu kita main pedang kan, kita mainkan kalau begini, oh rasanya begini, oh begini rasanya. Jadi kita nyari itu. Jadi supaya kita benar-benar bisa ngasih yang paling maksimal untuk film Panji Tengkorak yang akan tayang Agustus ini. Gokil. Itu tanggal berapa? 28 28 ya? 28 Agustus 2025 itu trailernya juga udah keluar. Iya. Lu ngelihat trailer gimana? Pengalaman pertama, suara lu ada di situ. Itu. Tonton banyak orang. Itu salah satu karya yang saya pede ngelihatnya Bang. Karena selama ini kayak stand up gitu, saya ngeliat stand up saya sendiri malu. Kok gitu? Iya, entah kenapa di Panji Tengkorak Lebih ini kayak malu ke fisiknya sebenarnya. fisiknya. Enggak kalau itu. Suaranya dia bangga. Karena suara doang. Karena dia nggak muncul. Nah, tapi bangga juga karena wah ini pertama kali di film skripnya lumayan Bang. Nah, lu ini nggak apa namanya? Udah lihat hasil jadinya belum? Panji Tengkorak. Belum ada yang lihat ya, belum ada yang nonton. Udah. Oh, udah. Udah. Cut terakhirnya final cut-nya udah lihat. Oh, keseluruhan film. Udah ada, saya belum nonton coba. Udah ada. Cuman yang dilihat apa waktu itu? Draft. Trailernya baru. Oh, lihat trailernya doang. Oh, berarti siap-siap kaget dong ya pas nanti nonton di bioskop ya. Iya, Ya kan? siap-siap kaget. Kan biasanya cuman ngerekam suara-suara begitu udah jadi kan. Pasti kan beda banget dari Tapi bayangan. pas trailernya kemarin kita nonton sama-sama, kita juga banyak sih, Agni terutama, Doni semuanya itu pada kasih respon yang di luar ekspektasi mereka. Ya bukan coba untuk memarketingin project film ini, tapi itu yang memang apa yang mereka rasakan. Kalau gue pribadi, gue lebih ke bengong karena gue ngerasa kayak suara gue di mana ya. Jadi pada saat trailer itu main kan udah ada suara-suara semua kan. Ya. Gue tuh nontonin, gue nyariin suara gue di mana gitu. Karena pada saat udah main, kok gue berasa itu bukan suara gue. Tapi setelah gue denger baik-baik, makanya pas pulang di rumah gue nonton lagi trailernya ada di YouTube-nya Falcon tuh. Gue denger lagi, oh iya suara gue.
Jadi mesti gue berulang-ulang. Jadi kalau cuma nonton sekelebat gitu, gue nggak tahu itu suara gue. Jadi secara proses mixingnya tuh menurut gue bagus banget ya. Oke. Sampai kok gue nggak tahu itu suara gue. Oke. Gitu. Atau lo memerankannya udah menjiwai dengan Panjinya sehingga kalau ditempel tuh lo juga udah nggak kenalin. Iya, gue nggak notice. Jadi pas gue nonton, gue nyari suara gue di mana? Tadi kan Panji udah ada ya, tapi itu kok bukan suara gue ya? Oh itu suara gue kali ya? Kok jadi bagus? Kok jadi ini gitu? Oke. Validasi maksudnya. Iya, betul. Apalagi tadi kan udah belajar pedang sendiri kan nanggung banget kalau nggak ada live action ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya yang live action gue nggak dipakai gitu. Ya. udah begini gitu loh. Kan seringnya begitu. Iya. Ini total filmnya pengerjaannya katanya 1 tahun 12 bulan melibatkan 250 pekerja animasi. 1 tahun 12 bulan bisa 2 tahun 2 kok tahun, gitu Bang. bisa 2 tahun. Iya. 1 tahun 12 Gak 12 bulan ya, maksudnya 1 tahun, maksudnya 12 bulan gitu. Maksudnya itu. Nah, kalian sendiri take vokalnya, apa sih namanya? Take voice acting. Voice acting. Take voice actingnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Sama lu juga. Sama. Berarti itu di saat yang bersamaan semua ada jadwal lu sama Densu, ada gitu. Saya kebanyakan sama Bang Denny karena itu tadi si Kubuk tuh ngikutin Panji Tengkoraknya keliling. Oh, karena gua nggak ngerti ya. Gua Ya. pikir tuh satu orang ngerekam, nanti ada yang mancing. Habis itu jadwal berikutnya Denny Sumargo ngerekam. Bareng terus ya, Bang? Oh, bareng Bareng terus. Supaya emosinya saling tarik-menarik. Iya. Oh, I see. Baru ngerti gue. Itu dia. Berarti lu pertama kali inget gak scene pertama bareng dia di ruangan itu? Oh, scene pertama itu Waktu dia menceritakan awal mulanya kemunculan Panji Tengkorak. Jadi cerita ada di keluarga. Ada. Jadi dia cerita di sebuah tempat bla 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 gitu. Masih ingat gak? Masih ingat. Tapi lupa komplitnya Bang ya. Itu nggak ingat. Nggak ingat ya. Lupa. Tapi ternyata itu Paus biru. Oh, paus biru. Paus biru. itu akhirnya ketemu vokal yang pas itu ternyata si Mas Daril itu Dari siapa? si Sutradaranya. Sutradaranya, oke. Namanya Daryl. Dari Akhirnya- siapa? Daryl Stevenson. Oke. William Bang. William bukan sih? Deh ya cepet. Yang orang beneran nyari Daryl siapa sih? William. Daryl. Tahu semuanya katakan. Daril. Ya semua cuma tahu Daryl doang. Kalau di industri kita Mas Daryl tuh cuman dia doang. Iya. Gitu. Itu akhirnya setelah ngulang-ngulang narasi yang tadi disebutin Bang Denny tadi, sebenarnya yang dicari Bang Daril suara Jawaku yang asli. Disuruh medok gitu-gitu. Itu yang nggak ada. Hanya dia yang bisa. Tunggu dulu. Jadi awalnya itu lo nggak menghilangkan kejawa-jawaan lo ini. Awalnya mencoba menjadi karakter nyari-nyari lah. Lo bikin sendiri atau develop bareng sutradara pada saat Bareng nyari-nyari? sutradara, ya, nyari-nyari. Mana nih yang asik nih Mukti gitu? Makanya yang dia minta sebenarnya suara saya Jawa sehari-hari. Gitu kayak orang Jawa yang comel lah, sering nyeritain orang gitu-gitu. Oh, I see. apa, Bang? nih? Ini apa nih? Jaring laba-laba. Oh, ada laba-laba itu. Ini kantor Anda. Iya makanya. Kok jauh banget dari atas? Iya. Bawa sendiri dari. Iya. Biar cepet ya. Oh itu, tapi lo Itu. deg-degan nggak pertama kali satu ruangan sama Densu pas take Deg-degan. vokal? Orang hari keberapa tuh saya masih ingat akhirnya Bang Densu nanyain ke saya gitu. Maksudnya? Kamu kok kalau di set, di reading segala macam kok pendiam banget. Saya jawab dengan jawaban Nguyen tadi. Lah gimana Bang? Seorang pemain Vietnam Nguyen ketemu Messi pasti sungkan. Terus lo ngeliat dia gimana pas awal-awal? Enggak, Dia gue kayak ajak ngomong lagi. Aneh. gitu. Lebih aneh dari Panji ya berarti ya. Berarti Panji Tengkoraknya ya. Kalau tadi kan si Densu udah cerita tuh yang paling susah apa? Kalau buat lo apa yang paling susah? Ya skrip-skrip di awal itu karena itu penentu berjalannya film kan. Kalau Justru di yang situ- awal-awal. Iya yang awal-awal Bang. Kalau di situ mungkin suara saya sudah kurang menarik atau kurang bagus, orang kayak keluar dari bioskop kan ibarat kata. Bener. Karena penentu di awal kan itu. Oke. Nah, buat yang dari tadi nonton tuh masih Bingung. kayak gue nonton apa enggak ya? Ini film animasi, terus tentang silat, tentang karakter lama Indonesia. Kira-kira yang lo mau sampaikan apa nih? Ini cocok nggak buat ditonton untuk orang yang seperti apa gitu? Ini kayaknya 13 tahun ke atas ya. Oh, 13 tahun rate-nya ke atas. 13 tahun. Karena ini
kita coba menyajikan bersama-sama untuk tebasan darah gitu tetap hadir. Oh ada tuh. Karena kita nggak mau kesannya kan ini kan film pendekar ya. Oke. Jadi kalau misalnya vibes pendekarnya nggak ada kan nggak enak nontonnya. Jadi mau nggak mau yang kita korbanin ya usia. Jadi usianya 13 tahun ke atas ya benar ya. Oke, meskipun ini animasi, tapi bukan buat semua umur. Bukan 13 tahun ke bawah nggak dapat, jangan nonton gitu karena mungkin terlalu keras buat mereka belum waktunya gitu. Oke, banyak adegan kekerasan lah. Iya, karena ini kan film gore juga. Bagaimana Panji itu terbang dalam bentuk bayangan dengan suara. Jadi itu darah di mana-mana. Ketika dia masuk ke mode awakening itu, dia berubah begitu dia pakai tengkoraknya itu gore banget. Oke, tapi artinya untuk 13 tahun ke atas kalau mau dapat yang bener-bener pure silat bener dengan gore segala macam, ya bisa nonton ini kan. Bisa gitu. Dan kayaknya langkah yang berani juga ya, karena kan selama ini kita nggak tahu deh, apa gua nggak familiar atau gimana? Kayak animasi yang di Indonesia kurang meyakinkan. Untuk bioskop nggak buat yang banyak darah buat segala macam. Kayaknya ini baru ada lagi gitu. Nggak, risiko besar. Jadi kalau film animasi itu kan kalau secara marketing bisnis paling enak tuh bikin yang kayak jumbo. Buat semua umur. Yang kemudian membuat ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa menolak kalau anaknya pengen nonton. Oke. Itu kan secara realistis berpikir. Tapi kan kalau kita terjebak dengan pemikiran itu terus industri kita nggak akan maju. Betul. Jadi oleh karena itu saya mengakui salut untuk Falcon sendiri yang selalu punya idealis dan berani untuk melawan arus tanpa memikirkan hanya sekedar masalah profit orientasi untuk bisa membangun industri perfilman bersama dengan yang lain untuk membuat satu konsep yang kita tahu sendiri mungkin secara komersial mungkin tidak akan bisa meraup keuntungan sebanyak itu. Tapi kalau nggak ada yang memulai, kapan kita menuju ke sana kan gitu. Bener. Tapi justru kayak bikin langkah-langkah berani kayak gini malah jadi fresh dan jangan-jangan orang jadi banyak yang mau nonton juga kan gara-gara. Iya, itu kan membuka jalan aja gitu. Nanti sisanya siapa yang nanti akan membawanya ke puncak. Menuju puncak. Oh harus ada itunya. Mumpung pakai tongkat ya. Gitu. Saya dari tadi bawa tongkat jokesnya buat itu aja ya terakhir. Iya. Kalau buat Mukti ini film pertama, harapan lo apa nih? Karir naik lah. Ya, amin bang. Bayaran nambah. Amin. Apa lagi bang? Follower IG nambah. Siap nggak nih kalau ada film animasi lain? Siap bang. Karena seru kalau film animasi tuh. Iya. Seru sama ya itu tadi yang dibilang Bang Densu. Saya tidak terlalu melihat visual saya, jadi saya lebih pede. Kalau bisa main film bener lah dia. Iya. Amin Live bang. action juga dong. Tapi sebenarnya buat orang gendut seperti saya ya, main film animasi gini terus ngisi suara itu sebenarnya challenge juga. Kenapa tuh? Karena nafas kan orang gendut tuh susah ngatur nafas. Jadi di film ini benar-benar nafasnya dijaga banget. Nah ini katanya di ruang rekaman hanya boleh pakai baju tertentu, emang iya? Jadi kalau baju-baju yang membuat bunyi itu kan masuk ke dalam. Jadi sebenarnya idealnya nggak pakai baju. Jadi nggak ada bunyi kan, gitu. Karena bunyi-bunyi apapun itu diambilnya terpisah-pisah. Jadi kalau benar suara si A, si B, gerakan-gerakan itu kan pada saat kita beraksi kan dia ada bunyinya gitu. Iya bener ya. Kadang, loh, kamu pernah nonton sinetron? Orang dia nggak ngomong dia bunyi. Nah itu begitu. Iya sih, dalam hati. Betul. Padahal dia nggak ngomong itu. Ada bunyinya. Kadang-kadang matanya yang bicara ya. Iya bener. Mata bicara, hati bicara, ya kan? Dompet bicara, semua bicara. Gak ada ujungnya ya, bingung ya. Tapi ya kalau misalnya pernah nggak kayak misalnya lagi take gara-gara bajunya salah, terus diulang gara-gara bunyi itu? Pernah. Jadi kita paling lepas gitu atau kita ganti baju. Pokoknya secepat mungkin aja gitu. Pokoknya baju yang tidak menimbulkan bunyi. Saya paling aman waktu itu pakai sport bra saya. Jadi nggak bunyi kan. Oke, 28 Agustus di bioskop-bioskop. Ini kalian bisa nonton film Panji Tengkorak. Trailernya udah keluar. Respon orang kayak gimana? Densu, ada nggak yang mampir ke DM lo kayak gue nggak nyangka ini ternyata Densu yang ngisi suara tuh? Oh nggak? Kayak nggak tahu saya main. Bener bro. Gue pas dapat brief ini juga kayak
emang Densu yang main ya? Gue juga kayak gitu. Sama. Padahal gue udah nonton trailernya, potongannya udah gue lihat tuh. Saya aja seperti tadi saya bilang, saya pas nonton kok di mana ya suara gue gitu. Jadi mungkin secara mixing tuh udah masuk aja gitu. Dan nggak penting juga sih menurut gue untuk kayak kita, gue yang mainnya, itu bukan itu poinnya. Sebenarnya poinnya adalah keseluruhan kita bekerja sama, bagaimana menghidupkan gambar dan karakter serta cerita ini sehingga akhirnya bisa nyampe ke masyarakat dan everybody happy. Karena kan you spend the money, you go home, at least ada something yang lu bisa bawa pulang yang membuat diri lu tuh tidak merasa sia-sia keluarin duit kan. Oke. Nah kalau lu kasih tau keluarga lu nggak? Ini maaf Pak, Bu, gitu ada ini. Iya, mereka tahu Bang dan wah seneng banget mereka. Iya, akhirnya ada film nih. Ada film dan itu juga bisa dikonsumsi sama orang tua aku, pasti seneng juga karena itu kan Sampai basicnya bikin film dulu. acara sunatan 7 hari sunatan, dia, iya. sunat mulu. Oh, bapak saya paksa sunat lagi Pak. Bapaknya Iya, tapi ini paksa agak aneh ya ini kalian ya. Tapi alhamdulillah banyak respon positif gitu-gitu Bang. Oke. Nah, tapi ini emang seru sih karena kita melestarikan seni kita sendiri juga kan. Iya. Ini kan cerita yang udah lama banget dari Iya. tahun 1968 loh. Akhirnya ada IP yang dikembangkan menjadi bentuk animasi yang keren kayak gini sih pasti kita appreciate banget lah. Iya, tapi kita jangan membungkus itu semua dengan bentuk kayak apresiasi saja, tapi bagaimana kita ini coba untuk maju bareng-bareng sebagai filmmakernya, sebagai yang membuat, sebagai yang nonton, sama-sama kasih input di mana kurangnya, berikan apresiasi dan juga berikan kritikan supaya apa? Supaya industrinya hidup. Karena kalau kita bicara cuman dengan wah ini kita support, ini karya anak bangsa, menurut saya itu bagus tapi kurang. Betul. Kita harus berangkat dengan pro kontranya juga. Kalau memang akhirnya ketika kalian nonton, kalian merasa ada yang kurang, is okay untuk menyatakan itu dan is okay juga untuk PH atau yang lain untuk berusaha untuk memperbaiki itu di next step-nya. Karena kan untuk mencapai sebuah proses yang lebih tinggi kita harus belajar dari kekurangan-kekurangan terus gitu. Benar. Jadi secara promosi gue nggak mau kemudian ini dibungkus ini karya anak bangsa makanya kita harus nonton juga, enggak. Ya. Ini film layak untuk dinonton atau enggak, kalian yang menjadi juri dan menjadi saksinya. 28 Agustus. 28 Agustus, silakan nonton Panji Tengkorak, Ya. ada Mukti, ada Densu, ada Doni Damara, ada Agni Hak ya. Agni Hak, Agni Hak. ada Doni Alamsyah, ada Tata Ginting, Pak Cok Simbara juga. ada Cok Simbara juga yang tua-tua, Prit yang Timothy. senior. Prit Timothy ya, Om Prit. Rame ya. Sebenarnya rame sih. Rame, Ada rame. Naura yang cewek yang Rising Star, anaknya Pak Yudi Dato, salah satu DOP Oh iya, besar. iya, tahu. Ada juga. Banyak. Gokil. Oke, good luck buat filmnya teman-teman. Silakan nonton Panji Tengkorak 28 Agustus 2025 di bioskop. Thank you semuanya. Dadah.